Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sehat. Halo anak-anak, bertemu lagi pada pembelajaran kelas 5, tema 2, ketahanan pangan, subtema 1, pangan. Berkaitan dengan pangan, berarti kita berkaitan dengan makanan. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Dan jangan lupa, kalian siapkan buku kerja dan alat tulis kalian ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai makanan khas daerah Lampung, yaitu seruit. Nah, apakah makanan khas yang akan Ibu jelaskan hari ini? Namun sebelumnya, kalian lihat dulu slide berikut. Apakah kamu menyukai makanan khas daerah kamu sendiri? Kalian tahu apa saja sih makanan khas yang ada di Garut? Ya, ada dodol. Kemudian ada juga opak bumbulang. Nah, selain makanan tadi, apakah kalian juga pernah merasakan makanan yang dari daerah lain? Nah, kalian silahkan tulis makanan khas dari daerah lain. Tuliskan di sini, kemudian juga tuliskan asal daerahnya. Oke, anak-anak, kita lanjut kepada kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini kalian dapat mengunduh di laman ini atau dengan memindai kode QR yang ada di sini. Ini merupakan buku bacaan yang disediakan oleh Kemdikbud. Silahkan membaca. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas mengenai makanan khas yang berasal dari daerah Lampung, yaitu seruit. Nah, hari ini akan Ibu jelaskan mengenai makanan khas yang berasal dari Papua Barat, yaitu papeda. Silahkan baca anak-anak. Ini adalah papeda sederhana dan kaya manfaat. Kita akan baca bacaan ini bersama-sama ya. Pada cerita ini, yaitu papeda sederhana dan kaya manfaat, diceritakan ada seorang siswi yang bernama Naomi Bame. Biasa dipanggil dengan Naomi. Naomi beserta temannya, yaitu Lisa dan Yolanda, merupakan siswa dari SDN 36 Wau. Wau adalah salah satu kampung di kota atau daerah Papua Barat. Nah, diceritakan bahwa di kelas ibu guru menjelaskan mengenai bahasan budaya dan makanan khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Kemudian ibu guru bertanya kepada anak-anak di kelas, makanan khas yang berasal dari Papua Barat itu apa sih? Mereka kebingungan, apa? Dan ibu guru menjawab papeda. Ketika mendengar bahasa papeda, mereka langsung menengok kanan kiri ke teman mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa makanan yang sering mereka makan disebut dengan papeda. Apa sih papeda itu? Nah, anak-anak mengajak ibu guru untuk membuat makanan ini bersama-sama di rumah ibu guru. Kemudian cerita selanjutnya, anak-anak menyisir pesisir pantai Papua Barat untuk mencari makanan yang akan disajikan, yaitu kilas cerita mereka kemudian berjalan di pesisir pantai di Papua Barat untuk mencari bahan makanan yang akan dijadikan bahan makanan ikan kuah kuning. Apa sih bahannya? Yaitu adalah ikan tongkol atau ikan kakap dan ikan lainnya yang ditemukan di sekitar pantai Papua Barat.
Nah, ikan-ikan ini akan dijadikan sebagai bahan dari menu utama ikan kuah kuning. Kemudian mereka menyisir dan ternyata setelah 1,5 jam mereka menemukan 13 ikan. Setelah itu mereka pergi ke sebuah kebun untuk mencari bahan-bahan lain, yaitu sayuran. Nah, karena mereka punya bahan-bahan itu, berarti mereka tidak usah membeli bahan-bahan itu. Kemudian setelah mendapatkan bahan-bahan dari kebun, anak-anak langsung beranjak ke rumah ibu guru. Ternyata di sana ibu guru sudah menyiapkan bahan papeda. Ibu guru bilang, anak-anak, tolong cuci sayuran dan bahan-bahan yang telah kalian temukan di kebun. Mereka langsung mencuci dan memotong bahan untuk sayuran ikan kuah kuning. Setelah itu, mereka mengolah bahan tadi untuk dijadikan bahan makanan tadi, ikan kuah kuning. Selanjutnya, mereka pun membantu ibu guru untuk menyiapkan papeda. Namun ibu guru bilang, untuk papeda kalian tidak usah ikut karena harus menggunakan dengan tenaga yang lebih-lebih. Oleh karena itu, anak-anak menyiapkan saja untuk persiapan ikan kuah kuning. Setelah semuanya beres, makanan sudah tersedia, yaitu papeda dan ikan kuah kuning, maka mereka pun siap menyantap makanan tadi. Dan ternyata Naomi sangat lahap memakan makanan tadi. Wah, ternyata enak sekali ya papeda itu. Kilas cerita, ibu guru kemudian bercerita bahwa papeda ini sangat enak dan merupakan khas makanan dari daerah kita. Oleh karena itu, harus kita lestarikan agar tidak punah. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai makanan khas dari Papua Barat, yaitu papeda. Nah sekarang simak gambar berikut. Ini gambar minuman apa ya? Apakah kalian tahu? Nah, ini adalah minuman es selendang mayang. Minuman ini merupakan makanan atau minuman khas dari Jakarta. Makanan ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan pewarna alami atau pewarna buatan. Pewarna makanan boleh berwarna hijau atau merah, kemudian dicampur dengan santan dan gula merah. Apa sih bahan-bahannya untuk membuat es selendang mayang? Kita dapat melihat di sini. Bahan-bahannya yaitu tepung beras, ada pewarna makanan, gula merah, santan. Untuk pewangi kita menggunakan daun pandan, air, gula, dan sedikit garam. Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian untuk melakukan proyek. Tapi proyeknya akan dilaksanakan besok. Untuk sekarang kita akan rencanakan dulu proyek yang akan kalian laksanakan besok. Apa saja yang akan kalian rencanakan? Yang pertama yaitu kalian harus tentukan dulu makanan lokal apa yang akan kalian masak bersama keluarga. Kemudian tuliskan bahan-bahannya. Kemudian juga cara pembuatannya. Kalian dapat menuliskan ini di buku kerja kalian. Dan jangan lupa ketika kalian sudah merencanakan proyek ini, kalian dapat ceritakan kepada orang tua kalian di rumah. Agar nanti kalian dapat dibantu oleh ibu dan ayah atau saudara yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan beranjak ke menaksir. Apa yang akan kita taksir hari ini yaitu di sini sudah disediakan tabel. Nomor 1 ada sekarung beras yang beratnya 1 kilo. Kemudian beras itu kalian gunakan setengah kilo. Kalian taksir apakah sisanya kurang dari setengah kilo, kemudian sama dengan setengah kilo, atau lebih dari setengah kilogram. Kalian taksir, tinggal pilih. Kalian boleh catat hasil taksiran kalian itu di dalam buku kerja.
Siap? Kita beranjak ke nomor 2. Nomor 2 ada kotak. Jumlahnya ada 13 kotak. Kemudian di sini kita gunakan 2 kotak. Maka taksiran kalian, apakah sisanya adalah kurang dari setengah bagian, atau sama dengan setengah bagian, atau lebih dari setengah bagian? Siap, kita akan ke nomor 3. Di nomor 3 ada pita yang panjangnya 3/4 meter. Seperti ini. Kemudian kita gunakan potong setengah meter. Maka sisanya kalian taksir apakah kurang dari setengah meter, atau sama dengan setengah meter, atau C kurang dari lebih dari setengah meter. Kalian tulis hasil taksiran kalian itu dalam buku kerja. Sekarang kita beranjak ke membaca percakapan. Di sini ada sebuah percakapan antara Bima dengan ayahnya. Pada suatu hari, Bima pulang dari sekolah, kemudian menemukan ayahnya sedang ada di depan buah durian. Bagaimana percakapannya? Kita baca bersama-sama. Bima: selamat siang. Wah, aromanya enak nih. Ayah: iya, kamu tahu saja, ayah pagi tadi pergi ke kebun dan mendapatkan 3 buah durian yang sudah matang. Tetapi yang satu hanya bisa dimakan setengah bagian saja. Bima: aku juga mau mencicipinya. Ayah: iya, kamu boleh ambil setengah bagian dari durian ini, sambil membelah sebuah durian. Kemudian Bima dan ayah memakan durian yang telah ada masing-masing setengah bagian. Bima setengah dan ayah setengah bagian. Ayah: jadi berapa bagian sisa durian kita sekarang, Bima? Bima berkata, tadi aku makan setengah bagian dan ayah memakan setengah bagian pula. Jadi yang kita makan sebanyak 1 durian. Tadi kita punya setengah bagian. Maka sisa durian sekarang adalah 1/2 bagian. Nah, dari percakapan tadi, kalian boleh tulis di buku kerja kalian apa isi dari 3 soal ini. Yang pertama, apa nama buah yang sedang mereka makan? Gampang sekali. Yang nomor 2, apa operasi pecahan yang sedang mereka diskusikan? Operasi hitungnya apakah penjumlahan, apakah pengurangan, perkalian, atau pembagian ya? Kalian bisa kembali simak yang cerita tadi atau percakapan tadi. Apa operasi hitungnya? Nomor 3, jika kamu menjadi Bima, bagaimana cara kamu mengetahui sisa durian yang mereka miliki? Boleh kalian jawab saja di buku kerja kalian ya. Selanjutnya, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan buah-buahan lokal. Tadi kita sudah tahu ada buah durian. Ayo kita temukan. 1, dapatkah kamu menyebutkan 3 jenis buah-buahan yang dapat kamu temukan di daerah kalian? Di sini sudah ada ya, kalian boleh tuliskan nanti di buku kerja. Ada nangka, ada durian, juga ada mangga, ada manggis. Nah, kemudian nomor 2, dari cerita Bimo dan ayah, terdapat setengah bagian dari buah durian yang tidak termakan. Kira-kira setengah bagian yang tidak termakan tadi bisa digunakan untuk menjadikan makanan apa? Kalian tuliskan. Kemudian nomor 3, kamu dapat membuat tempoyak. Oh, ternyata untuk jawaban tadi adalah makanan tempoyak. Tempoyak itu adalah makanan hasil fermentasi dari durian.
Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel ini kalian dapat salin di buku kerja kalian untuk dapat mengisi ini. Di sini ada nama bahan yang dijadikan untuk bahan tempoyak. Ada pertama durian, kemudian ada cabai merah, kemudian ada garam. Di sini disediakan tadi 2,5 buah durian. Kemudian bahan yang digunakan ternyata 1,5 buah, maka sisa yang tidak digunakan berapa? Kemudian B, cabai merah. Cabai merahnya ada 10 buah, kemudian digunakan 3 buah, maka sisa yang tidak digunakan adalah yang ketiga, garam. Garam yang disediakan 5 sendok, kemudian yang digunakan hanya setengah sendok, maka sisanya kalian tulis di sini. Nomor selanjutnya, nomor 4. Untuk mengetahui jawaban yang tadi, yang A, kan tadi sudah disediakan 2,5 buah durian, kemudian diambil 1,5 durian. Untuk mengetahui bagaimana caranya, hasilnya berapa, ada langkah-langkah berikut. Yang pertama, kalian sediakan dulu, ini ada, kalian gambar dulu kotak yang satu utuh lagi, kemudian yang satu hanya setengahnya. Setelah kalian gambar, maka yang ini 1, yang ini juga 1, yang ini setengah. Maka apabila dijumlahkan menjadi 2/1/2 atau 2,5 buah. Nah, kemudian tahap berikutnya, bagilah persegi panjang yang untuk menjadi 2 bagian sama besar. Maka diperoleh persegi panjang kecil sebanyak berapa? Kita mulai akan membelah menjadi 2. Yang ini setengah, maka bagian-bagian yang ini pun adalah setengah. 1/2, 1/2, yang ini 1/2, dan ini pun 1/2. Kita jumlahkan ada berapa setengah bagian itu? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya ada 5. Maka kita tuliskan di sini 5. Sekarang tahap berikutnya yaitu persegi panjang kecil tersebut ukurannya sama dengan pecahan berapa? Tadi sudah dituliskan ada 1/2. Nah, untuk yang D, jika kamu kalikan hasil dari soal B dan soal C, maka hasilnya adalah, kalian tinggal tuliskan saja yang ini 5, kemudian 1/2. Maka hasilnya berapa? Bagaimana cara mengalikannya? Kita kalikan terlebih dahulu angka 5 dan angka 1. 5 ditambah 5 dikali 1 adalah 5. Yang di sini, angka 2 ini kita pindahkan ke sini. Maka hasilnya 5/2. Maka kita dapat simpulkan 2/1/2 apabila diubah ke pecahan biasa akan hasilnya adalah 5/2. Nah, ini baru yang tadi, yang 2/1/2 bagian. Bagaimana dengan bagian yang 1/2 atau 1,5 bagian? Kita lihat di sini. Sama, hanya dengan yang tadi, langkah-langkahnya. Yang 1 ini kita pecah menjadi 2, berarti ada 2 buah pecahan 1/2, 1/2, dan ditambah yang ini, 1/2. Maka ada berapakah pecahan 1/2 sekarang? Ada 1, 2, 3. Maka ada 3 buah. Maka kita dapat menuliskan 3 dikali 1/2. Hasilnya 3 dikali 1, 3/2. Seperti ini. Yang terakhir, kita tinggal mengurangi yang tadi bagian 2,5 atau 2/1/2 dikurang 1/1/2. Kita tuliskan tadi hasilnya adalah 5/2. Kita tuliskan di sini 5/2. Yang ini kita tuliskan di sini 3/2. Setelah begini berarti kita hanya tinggal mengurangi saja 5 dikurang 3.
hasilnya adalah 2. Karena penyebutnya sama, maka langsung saja kita tulisan di sini 2. 2 per 2 hasilnya adalah, kalian dapat tuliskan di buku kerja kalian. Nah, anak-anak, sekarang ada latihan. Kalian siapkan alat tulis dan buku kerja kalian di rumah. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, ada gambar ini. Kemudian kalian salin gambar yang nomor 1 untuk digabungkan pada kolom yang nomor 2. Untuk nomor 3, operasi penjumlahan pecahan dari soal nomor 1 adalah kalian tinggal tentukan saja dari bagian A, kalian tulis di sebelah sini. Kemudian untuk pecahan yang ini, kalian tulis di sebelah sini, kemudian jumlahkan. Untuk berikutnya, yaitu nomor 4, ada 2,5 liter minyak goreng. Nah, di sini kalian harus melakukan operasi hitung apabila ibu menggunakan minyak tersebut sebanyak 1 liter. Ibu akan bantu bagaimana cara mengerjakannya. Kita kan sudah tahu bahwa ini minyak gorengnya yang tersedia adalah 2,5 liter atau 1/2 liter. Yang digunakan 1 liter. Kita anggap saja ini minyaknya kita boleh bagi 2. Sehingga masing-masing bagian adalah 1 liter, yang sebelah sini juga 1 liter. Dan ini 1/2 liter. Maka apabila digunakan 1 bagian saja yang sebelah sini, maka kalian sudah dapat menaksir atau menyimpulkan berapa sisa minyak goreng yang tidak digunakan oleh ibu. Silakan kalian tulis di bagian sini atau di buku kerja kalian. Untuk nomor 3, kalian diminta untuk membuat soal cerita dengan bilangan pecahan 2/3/4 dikurang 1/2. Mudah bukan? Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.